Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka laju awal dan ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Oke, baik, ini masalah GLBB ya, gerak vertikal dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita misalkan awalnya bendanya berada di sini, lalu dia bergerak ke atas, dan misalkan itu lintasannya seperti itu, lalu dia di sini berhenti, gitu ya, lalu dia turun kembali. Nah, kita nggak perlu tinjau dia saat turun ya, kita tinjau dia saat bergerak ke atas saja. Nah, di sini kecepatannya berapa? Kita sebut V0, itu yang ditanyakan. Lalu kita punya data saat di titik tertinggi, dia pasti diam gitu ya, berhenti sejenak. Atau V akhirnya 0 di titik tertinggi, 0 meter per sekon. Dan percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, perjalanan ke atas ini ditempuh dalam 8, maaf, 4 detik ya. Tidaknya adalah 8 dibagi 2. Karena perjalanan pulang perginya adalah 8 sekon. Bisa kita tuliskan dalam waktu 4 sekon. Dia menempuh dari titik 0 ke titik tertingginya. Nah, dari data-data ini sebenarnya kita sudah bisa menemukan nilai kecepatan awalnya. Baik, saya kerjakan di bagian kiri. Kalau kamu masih ingat rumus kecepatan untuk GLB, kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah berapa pertambahan kecepatannya. Yang tidak lain adalah percepatan, dalam hal ini percepatan gravitasi bumi, dikali dengan waktu. Gitu. Nah, di sini arah-arah penting kita tuliskan gitu ya. Kalau dia ke bawah, kita sepakati saja. Yang ke bawah bernilai negatif, ke atas positif. Saya tuliskan di kanan atas. Kita gunakan arah seperti ini. Sini negatif, atas positif. Gitu. Makanya nanti kita gunakan nilai G itu minus 10. Kecepatan akhirnya adalah 0. V0-nya ditanyakan. Tambah minus 10 dikali T. T-nya adalah 4 sekon. 4 sekon karena pergerakannya sampai ke titik maksimumnya adalah 4 sekon. Yang tidak lain adalah 8 dibagi 2. 8 sekon saya ulangi adalah waktu total perjalanannya pulang pergi. Sampai ke titik 0 lagi. Ini adalah V0 dikurang 40. Maka V0-nya itu sama dengan 40 meter per sekon. Nah, V0-nya bernilai positif ya. Bernilai positif artinya arahnya ke atas, seperti yang kita gambarkan. Oke, di opsi jawaban ada 2 yang 40 meter per sekon, sehingga kita harus mencari ketinggian maksimumnya. Ada 2 cara yang bisa kamu gunakan. Saya kerjakan di bagian kanan. Ketinggian maksimum kamu bisa menggunakan persamaan delta H itu sama dengan V0 T, V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Jangan lupa G-nya nanti bernilai minus 10 gitu ya. Atau kamu bisa gunakan juga persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali G. Jangan lupa G-nya bernilai minus 10 dikali delta H juga begitu. Nah, saya akan coba menggunakan yang ini saja. Nanti kamu bisa gunakan persamaan yang di atasnya, tidak masalah. 0 kuadrat bersama dengan 40 kuadrat ditambah 2 dikali minus 10 dikali delta H. 0 sama dengan 1600 dikurang 20 delta H. Maka delta H-nya itu sama dengan 1600 dibagi 20. 160 dibagi 2 sama dengan 80 meter.
Ini adalah delta H. Delta H itu apa? Perubahan ketinggian. Di titik awal kalau kita misalkan sebagai H0 dan di atas sebagai H, maka delta H itu adalah H dikurang H0. H0-nya bisa saja kita misalkan sebagai 0 meter gitu ya. Maka ini sama dengan 80 meter H dikurang 0. Permukaan tanah jadi 0 meter begitu. Maka H sama dengan 80 meter. Jadi titik tertingginya di bagian sini berada pada ketinggian 80 meter. Nah, apakah H0-nya bisa saya jadikan atau kamu jadikan 10 meter? Silakan, tidak masalah. Gitu ya. Sehingga nanti kamu akan mendapatkan, misalnya kalau kita jadikan H0-nya itu sebagai 10 meter, kamu akan mendapatkan nilai H sama dengan eh, 90 meter. Tapi jangan salah, karena kamu menggunakan acuan yang berbeda dengan yang lain, bukan berarti kamu salah ya. Karena di opsi jawaban ini tidak ada yang 90 meter. Ini hanya masalah acuan gitu. Jadi di soal ini dianggap tanah sebagai titik nol gitu. Jadi tidak ada acuan yang mutlak, kamu bisa gunakan acuan manapun. Oke baik, kita hanya membahas 5 soal. Kalau kamu menemukan apa namanya kesalahan dalam penjelasan soal ini, silakan berikan komentar. Gitu, jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, silakan di like. Dan kalau kamu bersedia, bisa di subscribe juga.